lapor lapor ke ketua stase kita yang akan masuk saat rotasi kita, lalu nanti kita menggunakan serah terima pasien. Ben, biar cepat, nggak usah tanya jawab, Ben, langsung lo jelasin aja. Ya udah, dijelasin aja ya. Jadi pada saat awal pembagian stase itu kita harus lapor ke stase. Nah, yang satu stase sama kita. Nah, kita harus lapor menghubungi chief stase sampai ke kelas 2-nya. Dimulai dari yang paling senior ke bawah gitu. Nah, terus udah gitu kita harus setelah kita list dulu aja yang paling senior siapa, terus harus lapor sampai ke kelas 2 sampai ke bawah. Nah, tata cara melapornya kita harus nelpon sesuai dengan tata cara keresidenan. Seperti biasa ya, selamat siang Abang dan Teteh, saya dengan Benita, misalnya residen bedah umum 1A, izin untuk mengikuti stase, misalnya stase bedah digestif dengan chief-nya siapa, mohon izin bergabung dengan stase, mohon arahan dan bimbingannya Bang Teteh, seperti itu. Jika tidak diangkat ya seperti biasa, jika memang itu memang harus SMS, kita SMS dengan tata cara yang sama ya, itu aja. Terus jangan lupa membuat grup stase. Grup stase itu ada macam-macam, ada yang meliputi subdiv, ada yang cuma seluruh anggota bedah umum aja. Jadi kita punya grup stase 2 ya, ada yang sama subdiv, ada yang sama bedah umum aja. Tapi ada beberapa stase dia mau sendiri, misalnya ada untuk follow up, ada yang untuk ada yang ada soapnya dan lain-lain. Jadi tergantung sama arahan chief-nya juga gitu. Terus udah gitu biasanya yang kayak ada follow up dan lain-lain itu yang stase-stase besar ya. Stase besar pasti ada. Kayak Diges, Onko gitu pasti ada tuh yang grup-grup soap sama follow up. Gitu. Terus lanjut ya. Nah, setelah buat grup, kita harus buat biasanya ketikan format perkenalan, misalnya ada yang format perkenalannya menggunakan foto, terus bawahnya biodata, itu ada. Bang Hite juga menambahkan tuh, katanya plastik juga ada follow up. Jadi bukan stase besar aja, ternyata ada stase kecil juga yang ada follow up, yaitu ada stase plastik gitu. Nah, tadi udah aku jelasin ya, untuk buat format ketikan yang ada fotonya, itu sesuai sama arahan chief stasenya ya. Kalau memang diperlukan, biasanya ada perkenalan, terus ada fotonya. Terus udah gitu, kita juga harus buat urutan dari chief, misalnya nama, nomor NIP, nomor telepon, terus email, itu kita harus punya. Jadi pada saat masuk kita bikin grup, kita harus udah kirim tuh si formatnya itu, nama, NIP, nomor telepon, alamat email, dari chief stase sampai ke yang paling junior. Dan yang paling junior yang bikin biasanya. Jadi kalian yang bikin kalau kalian masuk stase. Lalu lanjut ya. Kalau misalnya masuk stase besar, misalnya seperti onkologi, coba Meta bisa diterangin sedikit nggak untuk stase besarnya gimana sih untuk sebagai gambaran adik-adik? Bentar, gue lagi ambil baju kata. Oke, dijelasin aja saya sama aku ya. Aku waktu kemarin di GES seperti apa. Untuk kemarin aku di GES biasanya aku follow up. Nah, kalian tuh harus bisa tahu juga, kalian bisa nggak follow up dari jam berapa. Kalau aku dari jam 4 misalnya, aku udah follow up. Karena biasanya sebelum jam 6 kita udah harus masukin follow up ke grup stase.
dan harus udah selesai tuh. Ada GV dan follow up. Jangan lupa, biasanya kan follow up ada format fotonya, terus habis itu ada swabnya dan lain-lain. Gitu. Terus setelah itu kegiatannya kan pagi-pagi setelah follow up biasanya kita ikutin stase. Misalnya pagi-pagi ada visit pagi sama konsulen, itu juga kita harus ikut. Selain itu juga misalnya mengisi kelengkapan status. Kelengkapan status seperti biasa ada CPPT, PT, dan lain-lain. Dan jika memang naik OK, naik OK. Jangan lupa untuk mempersiapkan pasien untuk ke OK, seperti itu. Misalnya pun ada kegiatan poli diisi sama kelas 2 atau kelas 1 dimulai dari jam 8. Tapi biasanya sesuai dengan arahan dari chief stasenya. Misalnya, udah kalian poli aja ya poli. Kalau misalnya kalian untuk naik OK ya naik OK. Jadi sesuai dengan arahan. Jangan lupa pokoknya follow up itu harus pagi-pagi banget kalau memang kalian kira-kiranya agak lambat, memang awal-awal kan memang masih belajar. Nah, saran aku sih dari pagi aja supaya Ben lagi bahas apa sih, di GES atau apa? diges kan karena lo Oh, di gitu. dulu. Ben, lu diandelir nggak Ben? Enggak, kenapa? Yang diandelir siapa ya? Enggak ada, Apa? kenapa? Ya itu 1-0-nya pada tidur nggak? Enggak, ini kan ada nih. Kelihatan Nggak, mukanya. kita dulu bimbingan sama angkatan Bang Jun tuh hampir 4 jam 5 jam buat stase ini. Ini mukanya kan kelihatan kelihatan ini Jan. Ya nggak, maksud gue mastiin aja. Ya Terus kalian udah ngerti belum tuh? Tadi yang gue bilang satu-satu Ben tuh baru perkenalan dulu aja, buat grup dulu tuh udah susah. Tuh dulu pastiin matengin, kalau di situ udah nggak bisa ya susah buat yang lain. Tuh dulu ngertiin dulu, pada ngerti. pada ngerti nggak? Coba siapa nih? Ini mulai Rabu depan udah mulai soalnya. Dilo, ngerti nggak yang gue maksud tadi perkenalan? Siap teh. Coba ulang. Dari awal Bang. Jadi kalau misalnya dari awal deh. Jadi dari awal tuh kita ada 12 stase. Ada stase besar sama stase kecil. Stase besarnya digestif, vaskuler, onko sama diges. Nah, nanti pada saat mulai stase itu kita pertama lapor-lapor dulu dari chief, terus turun terus ada dari chief kelas 2, terus chief kelas 3, kelas 2 sesuai dengan tata cara presidenan. Lalu setelah itu kita buat grup. Nah, ini mohon izin arahan ya Bang Teh. Takutnya saya masih ada skip. Untuk yang buat grup ini ada 2 jenis, ada yang dengan stase, ada yang dengan anak-anak subdiv, teman-teman subdiv. Nah, nanti yang stase itu kadang ada juga grup tambahan, ada yang grup yang khusus untuk swab-swab saja, ada yang follow up juga gitu. Nanti semua tergantung chief juga. Nah, nanti setelah grup ada, kita buat ketikan perkenalan. Nah, nanti ketikan perkenalannya sesuai dengan keinginan chief stase, apakah pakai foto aja atau foto atau ketikan perkenalan saja. Enggak. Kalau ketikan perkenalan bukan maunya Cip, tapi berdasarkan peraturan dari stasiunnya. Ada stasiun yang wajibkan pakai foto, ada yang enggak. Jadi bukan dari Cip. Oh, baik teh. Baik. Jadi sesuai dengan adatnya di stasiunnya kayaknya. Iya, benar. Pokoknya kami dari sekarang itu kalau bisa punya yang daftar NPM semua, bisa telepon gitu buat modelnya. Nanti kalau setiap habis ketikan perkenalan, karena itu bikin gitu. Dan isinya untuk apa stase. Jadi nanti kalau misalnya next depan stase sama senior siapa, lu udah punya NPM sama email, itu tinggal copy. Jadi bantu temennya juga. Teh maaf, boleh diulang teh? Izin.
Iya, jadi kan nanti kan Kurang bikin kurang ketikan nih. kedengeran. Jadi kan nanti kan bikin ketikan nih. Nah, itu kan ada nama-nama seniornya. Kan nanti kan namanya stase akan berotasi kan. Nanti kalau udah gitu, apa namanya, kalau udah bikin ketikan, udah benar, terus nanti kalian share di grup. Jadi nanti next stase ketika lo sama senior yang lain lagi, lo udah punya ketikannya, jadi lo nggak harus ribut nyari-nyari NPM-nya lagi, nomor handphonenya lagi, emailnya lagi, gitu. Tinggal copy paste aja biar cepat. Soalnya tuh paling huru-hara kalau bikin ketikan itu tuh. Baik deh. Gimana, udah ngerti belum? Tadi kan udah dijelasin ya sama Meta. Terus udah aku kirimin juga contohnya gimana. Udah ngerti belum maksudnya? Jadi kita emang harus punya si NPM senior, terus ada apa? Ada nomor telepon dan lain-lain. Jadi pada saat kita masuk ke stase itu terus kita bikin grup, itu kita udah punya tuh, langsung kita kirim ke grup itu. Jadi nggak pakai lama gitu. Kalau bisa kumpulin dulu tuh si NPM senior sama email biar cepet, karena biasanya nggak pada sabaran dan maunya kalau maunya buru-buru bikin grup dan maunya buru-buru tuh langsung dikirimin gitu. Febri ngerti nggak? Jangan tidur. Siap teh. Dari sekarang kumpulin juga NPM beda dasar. Sortir tuh dari NC, THT, semuanya. Disortir tuh supaya apa? Supaya cepet nanti kalau misalnya kita bikin grup, langsung kita bikin ketikan kayak tadinya cepet, nggak pakai lama gitu. Ada yang nggak ngerti nggak? Tadi udah dicontohin formatnya seperti apa? Ada yang nggak ngerti nggak? Coba Onca, ngerti nggak Onca? Siap deh, paham deh. Onca, misalnya nih, kamu masuk stase onko, terus pas pengumuman kamu barengnya sama siapa gitu. Terus yang kamu lakuin pertama apa? Yang saya lakukan yang pertama memastikan data yang sesuai ketikan yang dari PBM Share itu sudah benar. Setelah itu saya akan membuat grup. Setelah membuat grup, nanti sesuai dengan ada Salah dong Onca, kan kamu harus telepon dulu seniornya, chiefnya, telepon dulu chiefnya, izin kamu masuk stase yang tadi aku udah bilang. Setelah itu baru bikin grup, jadi harus tetap lapor-lapor dulu. Meta mau nerangin yang on call lagi nggak, Met? Boleh, boleh. Apa aja misalnya Donko tuh sebenarnya cenderung lebih santai sih, karena nggak ada sito, nggak ada apa. Cuman di Onko itu follow up tuh harus udah dikirim ke grup trainee itu sebelum jam 7. Sebelum jam 7 pagi itu harus udah semua dikirim follow up-nya.
ke grup trainee dan sebelum dikirim ke grup trainee itu pelapor harus dikirim dulu ke grup yang sama chief. Jadi kalau ada koreksi atau apa ada dikoreksi chief dulu, kalau udah benar baru kita kirim ke grup trainee. Terus kalau untuk pembagian ruangan itu nanti biasanya anak kelas 2 yang ngebagi kita dapat pasien di mana aja. Biasanya sih kalau kelas 1 banyaknya pasien-pasien perbaikan KU seringnya, sama pasien post operasi itu tidak banyak sih. Dan biasanya pasien-pasien di ruangan yang kelas 3. Terus udah gitu, habis follow up jam 7 udah kirim itu, kita biasanya jatahnya kalau kelas 1 itu di OKA lantai 4. Di OKA lantai 4 itu nanti kita ngerjain kayak yang biopsi-biopsi yang lokal, kayak biopsi incisi, ataupun core biopsi. Biasanya sehari sih 2-3 pasien. Nanti setelah ngerjain itu, kita baru turun ke OKA lantai 3, bantu-bantu di OKA lantai 3. Entah jadi asisten juga atau apa. Nah, setelah OKT 3 itu selesai, baru kita ngerjain peruangan. Atau kalau emang lu bisa cepat datangnya lebih pagi sih, lu bisa ngerjain peruangan tuh dari sebelum naik OKA. Nah, kalau untuk jam berapa full up-nya sih itu terserah kalian ya, karena pasien dapetnya beda-beda. Ada yang start jam 4, ada setengah 5, kalau lu lihat lebih bisa cepat sih setengah 6, juga kadang keburu. Cuman kalau awal-awal sih untuk naker kecepatan sih mending pagi dulu aja. Habis itu kalau udah tahu celahnya ya terserah kalian aja. Terus begitu per ruangan, dan kalau pasien pulang di onco itu bikin resume nggak bisa kayak bikin resume yang lain, kayak cuman diagnosa. Karena harus masukin diagnosa sesuai ICD-10 dan bikin tindakan itu sesuai ICD-9. Dan itu harus di ACC sama trainee dulu baru boleh dipulangin pasiennya. Terus pasien di onco itu post op itu paling lama 3 hari harus pulang. Jadi rata-rata tuh cuman POD 2 boleh pulang semuanya. Jadi POD 1 cuman foto di perban, POD 2 foto udah lepas perban, liatin lukanya, fotoin drainnya, biasanya langsung boleh pulang di updrain dan lain-lain. Terus kelas 1 juga ngurus-ngurusin untuk kemoterapi. Nanti kalau untuk dosis kemo dan lain-lain kan ada buku sakunya, itu minta aja sama seniornya. Ada Excel penghitungannya juga biar kalian gak usah pakai kalkulator, tinggal masukin angka, biasanya udah keluar langsung dosisnya. Terus kalau untuk yang megang pasien dokter Kiki, itu yang lapor biasanya anak mentornya dokter Kiki saja. Terus kalau untuk pasien dokter Monty itu yang itu lapornya ke dokter Dodi, itu cukup di grup stasa aja, di grup yang ada trainee aja. Terus kalau dokter Yohana biasanya dia dimintanya ke 1 orang yang lapor, biasanya chiefnya atau anak mentornya. Kalau dokter Maman semua boleh banget, dokter Maman bebas. Terus biasanya kalau pagi-pagi tuh trainee suka nanya pasien ruangannya di mana aja, karena mereka suka lihat dan kadang minta temenin juga. Jadi pastinya hafal pasien ada di mana aja meskipun bukan pegangan kalian. Lagi ya, oh ya pasien perbaikan KU tuh cepat, kayak transfusi, perbaikan elektrolit, pasien dehidrasi cepat. Terus ada juga beberapa konsultasi radiasi. Nah, konsultasi radiasi kalian dengan baru konsulan aja. Nggak bisa kopi di mana? Di pas itu, Pak. Di mana tempatnya? Bisa kopi ya, dengan Ada buku. begitu. Update papan tulis mungkin Matt Oh iya dijelasin. lupa, astaga, gue juga lupa itu update papan tulis tiap pagi ya. Terserah semua tiap pagi mau harus. Matt, taruh. Ini onco sekarang kirim evo ke grup doang. Oh iya dong, sekarang Enggak, ini sama anak ya, mentornya. Beneran, demi Allah. Ini ada abang-abang. Gue di Kamjat, maksudnya itu katanya tergantung request DPJP aja. Iya, Kalau kalau request sekarang gitu, kalau pas gue. Jadi kalau dokter Kiki tuh yang sekarang lapor hanya Bang Imam aja. Gue udah, jadi kayak dikirim ke grup, yang lapor semua Bang Imam. Terus gue dokter Yohana tuh yang lapor cuma, yang dokter Yohana maunya cuma PA-in doang yang lapor. Terus ke dokter Monty, ke dokter Dodi. Atau biasanya ke dokter Maria juga. Jadi tergantung si trainee kadang yang mintanya. Terus kalau dokter Maman semuanya lapor, soalnya
nggak terpatok ke satu orang. Iya katanya, tapi jangan kayak gitu lagi. Itu katanya permintaan khusus karena ada presiden yang ngelapor langsung ke DPJP, jadinya chief yang lapor. Oh gitu. Jadi semuanya Jadi, lapor masing-masing. Jadi maksudnya operan yang lama aja dulu yang ditanemin. Nanti kalau misalkan mereka kan nanti ada briefing lagi sama chief. Jadi kalau chiefnya arahannya kayak gitu, kayak lo yang sekarang ya udah. Tapi kalau misalkan nggak ada arahan, tetap aja. Ngirim masing-masing. Jadi maksud gua gini, mereka buat 2 catatan, jadi jangan sampai kaget kalau disuruh ngirim FU langsung ke DPJP sama yang aturan lu sekarang. Ya mungkin kayaknya yang punya request itu sekarang cuma Dr. Noni deh, soalnya Dr. Noni yang bilang memang beneran request bebas sama TAI dan meminta yang lain. Ya udah, tapi kalau Dr. Kiki masih tetap sendiri kan? Ya, gue juga enggak, Bang Imam doang. Jadi Dr. Noni doang yang kirim FU masing-masing. Enggak, Dr. Noni juga TAI doang yang kirim semuanya. Dr. Maman? Dr. Maman semua masing-masing. Oh, jadi beberapa konsulen doang yang request kalau chief yang Kalau ngirim. Dr. Monti kan memang bukan kita kan? Dr. Monti ke Dr. Dodi. Iya, Dari dulu. memang. Kalau sekarang bahkan bisa begitu Dr. Maria kadang kita gitu. Ya udah. Siapa lagi ya peran ini? Oh ya itu update papan tulis setiap hari itu yang diupdate tuh nama pasien, diagnosa, tindakan, sama yang maju ilmiah. Terus maju ilmiah tuh di output tuh sebenarnya hampir setiap hari kecuali hari Rabu, karena hari Rabu tuh hari ilmiah training. Nanti maju itu jamnya tergantung dari DPJP-nya maunya jam berapa, tapi biasanya rata-rata pagi. Terus udah gitu nanti dikumpulin perintan word-nya, sama ada lembar absen yang sudah ditandatanganin, sama ada lembar penilaian maju presentasi, itu nanti dikumpulin. Kemarin pas operan gue sih bilangnya Cip yang kumpulin, cuman kadang ya gue aja yang nggak apa-apa pas satu aja ngumpulin, asal nggak sebelum si teh Andinya datang. Kumpulin aja. Biasanya sebelum jam 8 kumpulin sebelum kami datang pagi-pagi kalau bisa. Terus di jadinya bisa bening-bening lagi ya. Oh iya, maju mini CX kan sama penemunya masing-masing. Majunya dapetnya apa? Nanti cari pasiennya dari poli dengan membawa form mini CX-nya untuk penilaiannya. Nanti pilih pasiennya, nanti langsung periksa pasiennya barengan sama konsulnya, terus langsung ada pertanyaan. Oh iya, ingetin anak supir, nanti biasanya anak supir itu akan ngisi pas dia sekarang sih anak supir ngisi poli sama kemoterapi biasa. Ingetin yang di poli buat foto-foto untuk pasien yang sardonis yang isinya tuh KTP sama SPP pasien sama ada keterangan keluarganya, ada siapa, aja. Terus kalau kemarin peraturan baru dari Dodi, anak onko itu nggak boleh dapat bantuan dari support dari teman-teman angkatnya lagi, dan kalau sampai ketahuan dibilangnya sih akan tidak luluskan secara langsung kalau ketahuan. Jadi sebisa mungkin yang memanfaatkanlah teman-teman subjek ini kayak hanya lo bikin resume-nya cuma bantu ngulangin pasien doang ke ruangan, kalau masih di OPA nggak bisa turun ya minta tolong ngulangin pasien gitu. Kalau ada perlu resep-resep akan poli itu harus diisi dari jam sebelum 9:08 harus standby di poli. Sekarang suka ada aduan nggak bisa ke poli langsung ke Oh ya, kalau untuk pasien bencana PCPC, konsulannya dibikin dari H-1-nya, itu bisa diantar ke gedung PA lantai 3 yang dekat stadion itu. Juga PA-nya. Terus kalau ada yang berkebutuhan alat khusus,
lagi itu ya. Oh, bikin parade. Parade itu sebenarnya dimajukan parade. Izin teh jadwal. punten Iya. suaranya kurang jelas teh. Udah jelas. Halo. Bikin buku mah itu balik ke Halo, udah jelas belum? Masih itu. Halo. Iya, sudah jelas teh. Sebentar ya. Bu, ini Siap, ke sudah, Teh. depan lagi ke admission bilang minta ruangannya di Kemuning 2. Halo. Siap teh. Siap Teh, sudah jelas Teh. Kenapa? Sudah jelas teh. Oh, udah. Terus udah gitu apalagi ya? Onko. Oh ya, parade itu sebenarnya dimajuin parade penjadwalan, nggak kayak pasien lain parade pasien, cuman tetap ada yang kelas 1 bikin tuh parade pasien ruangan tuh yang dimajuin parade yang perbaikan KU. Tuh nanti ya itu dibikin aja biasa kayak parade pada umumnya semua hampir sama sih kayak Lapjak itu juga. Apalagi ya? Oh, sama nanti yang dikumpulin buat kelulusan tuh logbook, buku, logbook yang diketik, terus udah gitu ilmiah dalam bentuk PowerPoint sama Word, terus Sadarnis, Chandrek tuh dikumpulin. Ya, terus nanti ada ujian, kalau ujian juga ada ujian dengan provisi, itu nanti soalnya akan dikasih malamnya, ditulis di HVS, nanti dikumpulin pagi-paginya, terus nanti ada ujian lagi yang jam 1 siang. Terus kayaknya onko itu aja, ada yang mau nambahin nggak? Gimana, Matt? Udah? Udah, ada yang mau nambahin aja nggak? Untuk onko ya? Kalau onko tuh, kalau gue tetap dari pagi follow up. Terus udah gitu bikin ketikan ke grup, jangan lupa. Pas gue tuh biasanya, kalau gue mungkin agak beda sama Meta, ketikan ke grup, setiap grup kan kalau di onko per DPJP, tetap per DPJP kita masukin pasiennya, follow up-nya. Terus setelah itu jangan lupa kalau ikut visit tetap ikut visit untuk update terapi terbaru. Misalnya tambahin antibiotik atau pergantian antibiotik, jangan lupa PPRA tetap diisi. Terus kalau misalnya untuk operasi jangan lupa persiapannya seperti SIO, penanda operasi, dan lain-lain harus lengkap. Terus udah gitu persiapan PT juga perlu kalau misalnya ditambahin seperti biasanya kan pasien-pasien onko kan nyeri dan lain-lain perlu misalnya seperti paracetamol drip atau obat-obatan lain itu pakai PT, tetap kita bikin PT-nya.
Misalnya durogesic patch juga harus tuh pakai PT sama MST biasanya. MST juga harus pakai PT. Bang Teteh, punten diminta untuk on cam sama Bang Davi diminta dilihat mukanya Bang Teh. Bentar ya. Aziz on cam, Ojan, Meta. Bisa on cam semua. Hiskia. Gue dikanjak lah. Absen aja katanya on. Hiskia mana? Udah dilanjutin aja ya. Ada yang mau nanya atau belum jelas nggak tadi yang dijelasin sama Meta untuk onko? Untuk ditambahin kalau misalnya kemo itu jangan lupa apa namanya pasien kemo kan cepat banget datang terus pulang. Biasanya kalau misalnya di Fresia itu pasien-pasien kemo tuh biasanya cuman 1 sampai 3 hari itu biasanya udah pulang. Jangan lupa dikasih obat pulang dan bikin RSUM-nya dengan cepat. Kalau pasien kemo siapin obat-obatan pulang juga gitu. Kalau di poli, kalau memang kita ditugasin di poli, pasien-pasien itu harus lengkap dari mulai anamnesis, terus foto klinis onko kan agak beda ya dan lengkap biasanya foto klinisnya. Nanti dicontohin foto klinisnya seperti apa. Terus penunjaknya juga lengkap biasanya. Terus kalau memang nggak ngerti, kita tanya ke chiefnya atau ke seniornya yang bertugas. Kalau di OK, kelas 1 tuh kita bertugas di OK 4 biasanya. OK 4 itu untuk ngambil core biopsi pada pasien kemo. Nah, di situ kita cuma sendiri sama perawat. Biasanya pertama-tama tuh diajarin dulu sama seniornya gimana caranya melakukan core biopsi di OK 4. Biasanya di OK 400. Nah, di situ kita
lihat dulu nih pasiennya, ngambil core biopsinya di daerah mana. Misalnya di daerah Mamae. Kita biasanya desain insisi dulu, biasa baru kita tanya ke chief atau ke senior. Biasanya tanya juga di grup. Di sini enggak Bang Teh, di insisinya apakah benar atau enggak. Baru kita lanjut core biopsinya. Nah, jangan lupa kalau bikin core biopsi kita isi form PA 2 rangkap. Sama nyiapin pot untuk jaringannya, dimasukin Ben, formalin. sekarang 4 rangkap kolom PA, form PA-nya 4 rangkap, sama form OPK-nya, form laporan operasinya 2 rangkap. Nah, tuh sekarang berarti beda ya, ditambahin. Jadi form PA 4 rangkap, form laporan operasi 2. Kalau dulu pas gue cuma 2 PA-nya, pas sekarang berarti form PA-nya 4 ya. Terus udah gitu, kalau misalnya diminta ke OK3, kita lanjut ke OK3 jika sudah OK4 udah selesai semua. Biasanya kita selesaiin dulu tugas kita di OK4 untuk ngambil core biopsi, baru kita turun ke OK3 untuk ngebantu senior-senior kita yang lain. Kalau gue biasanya gitu, nggak tahu kalau Meta sekarang gimana. Jangan lupa ya, isi dan lain-lain harus lengkap. Identitas, barcode, terus udah gitu DO. Kalau misalnya memang ada PA sebelumnya, biasanya harus dicantumkan juga si PA sebelumnya. Selain itu bimbingan juga biasanya banyak tuh kalau onko. Kalau nggak salah ada yang di sekre pagi-pagi tuh, Met. Gimana, Met? Ada bimbingan, terus ada maju refrat sesuai Ada dengan sih kalau dokter Kiki doang, tapi yang lainnya sekarang pada mintanya Zoom, kayak dokter Monty Zoom. Dokter Maman juga belum pernah offline sih, gue selalu Zoom sama ini. Dokter Yohana juga, jadi cuma dokter Kiki aja yang minta offline. sama jangan lupa ini penting pada saat kita misalnya ada kegiatan, misalnya mau update papan tulis atau mau apa masuk ke sekre onko harus hati-hati ya. Jadi harus ketok 3 kali. Terus kalau misalnya ada suara boleh masuk baru kita harus hati-hatilah masuknya pelan-pelan, harus sopan. Salam dulu, assalamualaikum. Iya, harus sopan, salam dulu, nggak boleh gerubuk-gerubuk. Terus kalau misalnya masuk, assalamualaikum, punten, teh. Kalau ada Teh Hani bilang orang sekrenya boleh masuk, baru boleh masuk. Kalau belum ada, jangan sampai masuk duluan. Bola tenis. Iya, biasanya juga kan dikunci. Biasanya kalau misalnya ketok 3 kali ada suara, terus dibukain, baru masuk. Terus punten-punten dulu, salam, sapa. Punten teh, saya mau update papan tulis misalnya. Biasanya papan tulis tuh pagi-pagi banget sih. Atau Meta sekarang jam berapa update papan tulis, Met? Gue kayaknya jam 5 ya, 5:30. Update papan tulis tuh update pasien ruangan ya maksudnya. Jadi pasien yang ada di ruangan ditulis semuanya di situ. Jam 6 itu maksimal. Nanti dikasih nomor CS-nya. Karena yang punya kunci cuma dia. Iya, ada CSOB-nya namanya Mas Ian, nanti dikasih ya untuk kontaknya Mas Iannya. Band ini udah itu maksudnya apa namanya berjalannya stase. Tapi maksudnya dalam stasenya sendiri udah dijelasin sama Meta. Jadi Tadi CX kan dan udah lain-lain dijelasin sama udah Meta. udah. Lalu kagak denger. Gue lagi ngerjain labjak di Tamjek. Iya, sisanya udah dijelasin sama Meta, Ojan. Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang mau ditanya nggak untuk stase onko?
coba siapa nih? Eko coba gimana coba ulang yang tadi Meta jelasin. Misalnya makan ngikutin di stase, yang penting-pentingnya harus ngerti. Coba Eko. Oke. Yang pertama teh update kapan tulis jam 5 maksimal jam 6. Itu nanti update total pasien yang pasien onko teh dari nama, diagnosa, ruangan. Selanjutnya kalau misalnya sebelum masuk untuk menulis kapan tulisnya itu kita harus izin dulu. Ketuk pintu 3 kali, nanti izin dulu sama sama tetehnya. Kalau misalnya sudah diizinkan baru boleh masuk. Nah kuncinya itu biasanya dipegang sama sama OB-nya ya. Gimana Eko? Coba diulang yang benar. Oh sama Mas Ian teh kuncinya dipegang sama CS-nya. Yang tadi Meta jelasin sebelumnya gimana di stase apa aja yang harus kita lakuin, yang penting-penting coba disebutin. Follow up dulu teh, follow up onko dikirim ke grup trainer sebelum jam 7 pagi. Selanjutnya kelas 2 nanti yang akan bagi ruangan buat kelas 1-nya. Setelah itu untuk OKA biasanya kelas 1 biasanya ditempatkan di OKA 4. Jangan lupa juga persiapan operasi. Untuk for biopsinya form PA-nya dibuat 4 rangkap. Form laporan operasi. Setelah selesai OKA 4, kita bantu senior di OKA 3 untuk bantu tugas tesnya. Selanjutnya, jika kegiatan OKA-nya selesai, kita mengerjakan PR di ruang. Diagnosa harus sesuai ICD-10 di resume. Harus ACC sama trainer dulu. Kalau sudah ACC baru boleh dipulangkan. Perawatan maksimal 3 hari, kita pos operasi hari kedua udah persiapan pulang. Ada format kemoterapinya supaya tidak sulit untuk hitung dosisnya nanti teh. Mau nambahin ya Eko, kalau untuk tindakan kan itu ada diagnosis kan berdasarkan ICD-10. Nanti kalau misalnya tindakan berdasarkan ICD-9 sama itu memang ada perhitungan untuk dosis kemo, tapi kita harus tetap cross check sama depo. Atau biasanya perawat yang di Fresia 2 itu kita cross check. Kadang dosisnya suka beda. Jadi cross check aja ya. Oke. Berarti menggunakan ICD-10 dan juga ICD-9. Selanjutnya untuk lapor follow up, biasanya kalau ke dokter Kiki, dilapor follow up-nya anak mentor dokter Kiki siapa aja teh. Dokter Monty lapor ke dokter Dodi atau ke dokter Maria. Dokter Yohana lapor lewat 1 orang yang ditunjuk, biasanya sih chiefnya teh. Untuk dokter Maman lapor masing-masing dan mengikuti visit. Lalu update kapan tulis setiap pagi yang tadi teh sudah dijelaskan, nama pasien, diagnosa, tindakan. Nanti dibukain pintunya sama Mang Ian, CS dari Sekre Ongkonya. Terus izin juga kalau misalnya mau masuk ruangan, ketuk 3 kali, ucapan salam. Ilmiahnya diadakan tiap hari, kecuali di hari Rabu. Biasanya majunya pagi hari. Untuk mini checks-nya dari pasien poli bawa lembar penilaian. Nah, di poli harus diisi sebelum jam 7.30. Status harus lengkap dan juga foto klinis. Parade dibuat dari pasien ruangan yang perbaikan KU. Untuk kelulusannya diisi dari logbook ilmiah, Word dan PPT, Sadarnis, dan juga Canrek.
Untuk sudah teh segitu aja teh. Arahan teh. Oke, coba Hiskia mau jelasin di GES. Aku jelasin NC dulu aja ya. Satu stase kecil, satu stase besar. Jadi biar ada gambaran. Kalau buat NC pertama tetap lapor-lapor ke senior seperti tadi, terus bikin grup. Kita punya 2 grup, yang satu dengan stase yang anak stase yang sama NC-nya sendiri, terus anak bedah umum sendiri, dan sama yang subdiv. Jadi ada 3 grupnya. Biasanya kalau stase NC tuh tulisannya neurotrauma kalau yang sama NC-nya sendiri. Nah, tugas kita yang pertama pagi-pagi tuh jam 6.45 udah ada di NC. Biasanya kita mulai laporan jaga jam 6.45 atau jam 7 itu di NC ya. Udah mulai laporan jaga. Kita ikut di conference NC-nya sampai selesai. Setelah itu biasanya ada jurnal atau ada ilmiah, itu juga kita harus ikut sampai selesai. Nah, untuk NC biasanya per bimbingan atau misalnya pembimbingnya biasanya dibagi setelahnya. Nah, nanti untuk maju referat sesuai sama pembimbing masing-masing. Ada yang minta maju per case, ada juga yang minta maju per apa ya, kayak kasus pasien bisa, atau misalnya per penyakit bisa, tergantung pembimbingnya maunya gimana. Bisa maju langsung, bisa juga majunya pakai Zoom gitu. Sama kalau NC itu laporan yang dilaporkan atau kita majunya itu kalau misalnya kita jaga pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kita maju hari Senin. Untuk hari-hari yang lain kita nggak maju. Untuk kenapanya mungkin nanti biasanya anak NC-nya kasih arahan juga. Nanti maju atau enggaknya. Konfirmasi ulang aja untuk maju atau enggak, tapi biasanya Jumat, Sabtu, Minggu kalau kita jaga, kita maju untuk hari Senin gitu. Nanti kita jangan lupa laporan H-1 kalau kita besoknya jaga. Izin Abang Teteh, formatnya kayak gini ya, coba dicatat. Selamat siang Abang Teteh, izin lapor. Saya Benita Putri, residen bedah umum yang sedang stase NC. Izin untuk jaga ikutan hari ini Bang. Saya maju laporan. Atau biasanya H-1 kan. Kalau H-1 berarti izin untuk jaga ikutan besok. Hari apa, tanggal berapa, saya maju laporan. Jika memang maju laporan, kalau nggak maju laporan, bilang saya tidak maju laporan. Mohon arahan dan bimbingannya, hatur nuhun, seperti itu. Biasanya H-1 sudah lapor, jadi nanti pada hari H, kita udah di-invite ke grup jaga mereka. Nah, untuk yang naik OK, itu kita yang EDH aja sama di press, tapi kita juga harus harus kabar-kabaran sama NC-nya. Terus kita juga harus perhatiin grup jaganya. Jadi kalau misalnya ada EDH sama di press, Bang izin Bang nanti saya ikut ya Bang. Bang nanti saya kabarin ya atau apa gitu di sama abang-abangnya di sana. Biasanya mereka juga ngabarin naik ya bentar lagi. Ini mau ada EDH naik atau di press naik, kita naik. Nanti biasanya tugas kita di sana di OK entah ngebor, entah ngejahit, entah insisi, biasanya sesuai sama arahannya aja gimana ditugasinnya. Tapi tetap kita ikut ke atas harus wajib gitu. Kalau misalnya ada EDH atau di press ya. Terus udah gitu hari Jumat itu kita ikut visit. Sama jangan lupa absen tiap pagi sama pulang. Absennya ada di sekre. Itu aja sih kalau untuk NC mah gak banyak.
biasanya jangan lupa kalau stase kecil bantu-bantu teman-temannya yang lagi stase besar. Karena kita di dalam NC dan kita sampai sore di NC, biasanya bantuin onsite atau bantuin apapun yang kita bisa bantu dari dalam. Biasanya gue sih bantuin bikin-bikin resume pasien-pasien teman-teman yang lagi stase besar, itu juga ngebantu buat mereka. Misalnya bantuin resume-resume on-call, resume-resume diges atau yang lain, pokoknya kita bantu teman-teman kita. Kalau memang kita lagi nggak ada kegiatan stase. Nah, kalau NC soalnya biasanya pada saat laporan jaga tuh HP biasanya diambil atau dikumpulkan. Nah, itu kita harus benar-benar fokus juga untuk ngeliatin. Biasanya NC tuh nggak mau tuh kita pegang-pegang handphone atau buka-buka laptop gitu. Jadi harus fokus gitu. Gimana Hiskia mau nambahin nggak untuk stase di GES? Ada yang nggak ngerti nggak untuk stase besar? Coba siapa ya? Nia, gimana Nia? Ngerti nggak yang tadi dijelasin sama Meta stase onko? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau tadi gue jelasin, coba jelasin NC, ada yang mau nanya nggak? Cek teh, untuk tadi yang dijelasin sama Teh Meta sebelumnya teh,
Dan juga untuk yang di PPMC juga sudah ada gambaran teh dengan arahan teh. Ini paling gue jelasin satu lagi kali ya di GES, karena sebelumnya kan gue sempat di GES. Kalau buat di GES biasanya gue follow up pagi-pagi. Jam 4 udah mulai follow up pasien yang tadi gue bilang. Jangan lupa pastiin pasien-pasien semua udah di GV, terus foto follow up-an jangan lupa diupdate, sama soal pasien juga diupdate. Terus pastiin pasien-pasien yang mau dioperasi SIO-nya lengkap, terus kertas-kertas buat operasinya lengkap gitu. Update persiapan operasi. Terus untuk stase di GES biasanya poli itu dimulai jam 8 tapi diisinya sama anak subdiv atau biasanya sama anak kelas 2. Nah, OKA tuh biasanya pagi mulai dari jam 7. Jadi sebelum jam 7 kita harus follow up tuh, ketikan dan lain-lain harus udah beres. Nah, kalau di GES sekarang tuh 2 minggu di RSHS, 2 minggu di rumah sakit Cibabat atau Dustira. Biasanya sesuai dengan arahan aja di mana. Nah, untuk follow up sama GV sebelum jam 6 udah selesai ya dan udah dikirimin ke grup. Soalnya jam 7 kan udah mulai OKA, jangan lupa. Terus jangan lupa pasien-pasien yang habis operasi itu kita tetap kita periksa lab kalau memang perlu lab ya. Terus untuk pasien-pasien yang mau dioperasi jangan lupa labnya yang terbaru. Jadi kalau misalnya kira-kira mau operasinya hari apa, sebelumnya udah ada lab yang terbaru yang udah siap gitu. Persiapan pre-op jangan lupa SIO, penanda operasi, cross-match. Cross-match-nya misalnya 2 PC, 2 FFP, terus transfer internal jangan lupa, daftar tilik, PPRA, daftar konsul anestesi kita cek udah ada semua belum. Kalau misalnya ada konsul IPD dan lain-lain udah ada apa belum.
Itu. Terus jangan lupa kita harus lihat hari ini misalnya jadwal operasinya apa. Kan bisa ada tuh di update jadwal operasi apa aja. Sama kalau misalnya dikasih arahan, udah dorong pasiennya ke OK sekarang misalnya. Ya dorong pasiennya. Terus jangan lupa lapor di grup. Sama persiapin ini biasanya antibiotik sebelumnya. Biasanya ada yang dikasih cefazolin, ada yang enggak. Jadi harus minta arahan juga. Bang Teh gimana ini? Apakah perlu ditambahkan cefazolin untuk persiapan pre-op-nya? Kalau memang perlu kita siapin cefazolin-nya. Kita masukin ke pasiennya. Jangan lupa kertas lembar operasi juga kita harus udah punya sendiri. Biasanya gue fotokopi banyak antara 50 sampai 100 lembar. Udah gue bawa-bawa tuh kemana-mana sama kertas-kertasan yang lain. Biasanya bawa aja map. Takutnya kurang di OK atau di ruangan. Udah punya sendiri jadi tinggal cepet tinggal ngambil. Kalau gue sih bawa map sendiri sih waktu di GES. Untuk nambahin misalnya untuk ronsen lah, EKG lah, dan lain-lain. Sama jangan lupa CPPT tiap hari isi kertasnya. Sama apa lagi ya? Oh ya, biasanya kalau misalnya ada permintaan IOC, jangan lupa tuh minta CC-in di loket C. Atau biasanya butuh alat-alat lain, jangan lupa ke PJ3KN. Itu juga kita harus ke sana. Atau kita minta keluarga pasien ke sana supaya pas pada saat operasi udah ada tuh barangnya dan si kertasnya udah siap. Itu jangan lupa ya pokoknya untuk isi PT, KOP, COP dan lain-lain tuh harus lengkap. Ronsen, CT scan gitu-gitu juga ya, jangan lupa ya. Terus distribusi pasien kita juga, misal kamu ngerjain misalnya ruang kana. Nah, di kana kamu udah harus tahu tuh dari ujung ke ujung, misalnya pasiennya siapa aja, update juga, misalnya ada yang pulang, ada yang apa, jadi kita punya list sendiri. Kalau gue sih gue tulis satu-satu. Itu di buku catatan. Kalau gue punya buku catatan sendiri buat nulis pasien-pasiennya siapa aja. Takutnya ada yang skip atau lupa. Selain buat catatan, diketikan, gue buat di catatan juga, ditulis gitu. Jangan lupa nyicil-nyicil kalau buat parade. Parade Bang, kan setiap hari Selasa tuh. mengingatkan untuk lapor budget bang. Sam, Udah bang, ada 3 bang. Sam lo masuk suaranya Sam. Oke, sama parade jangan lupa ya. Buat parade itu nyicil aja bikin paradenya dari hari Jumat atau dari hari Kamis sudah mulai nyicil parade untuk hari Selasa. Fisbus jangan lupa ikut. Sama biasanya kalau pagi-pagi itu kalau pembimbingnya siapa ya ikutin. Misalnya gue dulu pembimbingnya dokter KL. Tiap dokter KL visit kita ikut dan semua pasien dokter KL kita harus udah hafal walaupun bukan di ruangan yang kita pegang. Misalnya di RIK, di Fresia tetap kita hafal pasien-pasien dokter KL kalau pembimbingnya dokter KL. Terus pokoknya harus hafal ya, punya list sendiri lah pasien-pasien dokter KL siapa aja, misalnya dari A sampai Z, di ruangan RIK, ruangan Fresia, di mana, update aja pasiennya sendiri, karena dokter KL maunya hafal pasien beliau, dan beliau maunya nanya sama anak mentornya. Yang lain juga gitu kok biasanya, kayak dokter Bambang, dokter NU, semua. Nah, tiap pembimbing juga
beda-beda sih, tapi intinya sama, tetap ikut visit dengan beliau, sama isi apa namanya status juga lengkap ya. Biasanya mereka cek-cek juga tuh statusnya, sama cek-cek juga di resume. Kalau dokter KL kita juga harus isi CRC. Kalau misalnya ada pasien yang kemo tapi diges, itu harus masukin ke CRC juga lengkap. Terus update PPRA ya, jangan lupa. Jadi kalau udah 3 hari atau udah 7 hari antibiotiknya udah habis, tetap kita bikin PPRA baru, terus kita ACC-in ke dokter Leo sama ke dokter Tulus atau ke dokter Tulus. RSUM, jangan lupa kalau RSUM DPJP, terutama dokter BA, itu harus di-ACC-kan ke beliau dulu, baru boleh pasiennya pulang. Jadi nggak ada yang boleh mulangin pasien kalau nggak di-ACC-kan sama beliau. Biasanya minta arahan juga sama senior. Boleh nggak kalau misalnya lo langsung lapor dokter BA untuk resumnya seperti apa, kalau udah di-ACC baru bolehin pulang. Itu. Lab yang dimasukin parade itu lab yang terbaru. Jadi kalau misalnya mau ada parade, update lab-labnya ya semua. Itu buat yang stase di RSAS. Kalau kemarin stase gue di Dustira, itu pagi-pagi tetap follow up, visit. Di Dustira tuh ada juga kayak yang kita harus isi di laptop. Itu untuk CPPT, KOP, COP, dan lain-lain, isinya di laptop kalau di Dustira. Nah, sebelum jam 7 kita udah harus beresin karena jam 7 udah mulai OKA. Gitu, di OKA banyak juga tindakannya di Dustira kayak APP, hernia, hemoroid juga kita kerjain. Pokoknya itu sama satu lagi, selain yang di laptop kita update, di Dustira biasanya pakai Google Keeps. Kita download dulu Google Keeps, kita isi swab-swab pasien sesuai dengan DPJP-nya. Biasanya kalau di Dustira itu yang kita pegang ruangan Bougainville namanya. Tapi kalau misalnya diminta untuk pegang ruangan lain, kita pegang ruangan lain juga gitu. Jadi yang awal-awal sih biasanya gue update si Google Keeps dulu, baru laptop, dari laptop. Di laptop tuh kayak di sini di situ ada CPPT, resep dan lain-lain. Tapi bedanya di Dustira resep tiap hari diisi, resep elektroniknya tiap hari diisi, diupdate. Sama laporan operasi semua pokoknya update-nya di laptop. Laptop adanya di ruangan ada, di ruang OKA ada. Itu nggak pakai laptop kita kalau di sana. Pakai laptop ruangan sama laptop yang di OKA. Gitu. Sama oh iya kalau misalnya pembimbing, misalnya gue dapat pembimbingnya dokter KL, berarti nanti gue maju presentasi sama beliau referatnya. Terus biasanya kalau dokter KL tuh banyak banget tugasnya atau maju laporan maju apa namanya teknik operasi sama referatnya banyak. Kalau nggak salah 5 atau 6 gitu. Maju banyak banget deh pokoknya. 6 kali atau 5 kali gitu gue maju untuk maju referat sama maju teknik operasi. Sama nanti harus ada ujian mini CX. Nah, ujian mini CX ini sama pasien kita bikin video. Kalau tergantung sama pembimbingnya masing-masing. Waktu kemarin dokter KL, gue pakai pasien di Dustira. Nanti minta aja arahan, dok, mau pasiennya dari Dustira atau misalnya dari RSHS. Nah, nanti si pasiennya lo videoin bareng sama lo, minta aja yang videoin bisa minta tolong sama perawat atau teman lo sendiri. Nanti mini CX itu dari awal anamnesis pasien, terus udah gitu pemeriksaan fisik sampai selesai ya. Terus kita jelasin ke pasiennya, menurut kalian diagnosis yang kalian dapat apa, terus perlu pemeriksaannya apa, gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Flo, ada yang mau ditanya nggak untuk yang gue jelasin di GES? Itu sebagian besar ya yang gue jelasin. Nanti mungkin yang paling update biasanya tanya sama yang paling akhir, misalnya tanya sama Hiskia gitu.
Ada yang mau ditanya nggak, Flo? Jelas, Teh. Kalau di GES biasanya subdivnya banyak. Jadi pas awal-awal tuh kita lapor-lapor atau masuk grup itu pasti banyak tuh si subdivnya harus punya gitu. Gimana Dilo mau nanya apa? Halo Teh. Halo Teh. Teh izin. Kalau misalnya nanti seandainya gitu, ini berlaku untuk semua stase sih. Kita mau masuk nih sekarang. Sebelumnya kan ada yang stase yang sebelumnya. Nah, karena kami kan ber-14, harusnya sih logika saya masing-masing dari kami itu masuk ke semua stase. Jadi nggak ada stase yang nggak diisi sama 1-0. Bener nggak sih, Teh? Nah, itu tuh kita boleh tanya ke temen nggak? Maksudnya biar kan kayak tadi Teteh bilang biar tahu yang lebih update, kita tanya sama yang Ya, sebelumnya udah masuk betul, gitu. betul. Biasanya kita operan, misalnya kayak gue nih, gue sama Hiskia habis tiges, gue habis tiges terus Hiskia. Nah, nanti gue harus operan nih sama Hiskia yang lengkap. Kalau bisa ada catatannya juga, ada ketikannya juga. Jadi gue ngasih ke Hiskia gampang dan Hiskia langsung nanyanya ke gue. Jadi kayak kemarin lo gimana apa namanya mini CX-nya atau apanya. Jadi langsung nanya ke temennya. Nanyanya ke temennya dulu baru nanya ke senior gitu. Tapi biasanya nanya ke temennya yang sebelumnya gitu. Kalau operan dan operannya harus sampai selesai, harus lengkap. Kalian kan ber-14, iya sih. Logikanya pasti masuk ke semua stase. Tapi mungkin ada yang satu stase 2 orang bisa juga. Waktu itu si Hiskia sama Sam tuh bareng stase apa ya? Pokoknya mereka ada yang bareng deh. Jadi pasti ada yang bareng. Kalau menurut gue ya. Teh izin tanya lagi boleh Teh? Yuk. Berarti kita bisa ngobrolin sama teman-teman kan tadi intinya seperti itu. Nah, untuk yang tadi Teteh bilang ada yang kalau misalnya pembimbingnya kayak Dige sama dokter KL. Berarti ketika kita masuk stase, kita pembimbingnya beda-beda ya Teh? Iya jelas. Beda, nanti langsung dibagi sama Teh Nuye, langsung ada pembagiannya dapat sama siapa, langsung dapat judul referat. Jadi Nah. langsung jelas. Nanti langsung di WA-in si pembimbingnya. Nah, Ya, itu kita melapor diri juga ke pembimbingnya seperti iya betul. kontak kayak Iya. seperti itu. Nanti kalau misalnya ada anak subdiv yang bareng sama lo juga harus ngelaporin anak subdivnya. Oh, Ya, jangan lupa urusin juga anak subdivnya. Jadi kalau misalnya visit, ajak tuh mereka, misalnya berdua atau bertiga, ajak anak subdivnya. Misalnya dokter KL, anak pembimbingnya ada 4 orang, termasuk lo yang 3 anak subdiv. Nah, berempat harus ikut tuh, ikut visit dan 4-empatnya harus hafal sama pasiennya. Jadi bukan lo doang yang hafal, si anak subdiv pun harus ikut dan harus hafal gitu. izin lagi Teh tanya nanti kewajiban kita ke pembimbing itu selain referat sama mini CX apa lagi ya Teh? Maju TO. Maju TO, maju teknik operasi. Untuk ujiannya bagaimana Teh? Nanti sama pembimbing juga? Ujian Kalau tuh ujiannya sih mini CX aja, itu sama pembimbingnya. Sama ntar yang ujian hari Jumat itu yang rame-rame. ujian biasa rame-rame hari Jumat tuh sama ya semua pembimbing pasti. Nah, yang para pembimbing tuh si mini CX sih. Dan si pembimbing tuh berperan besar lah untuk kelulusan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh juga ya ikut visit, ya apa namanya maju sama mereka gitu. Oke, terima kasih Teh. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Siapa nih? Frankie, ada yang mau nanya nggak? Siapa ya? Mau nanya nggak gimana? Iya. Jangan lupa ya kalau mau masuk stase di Dustira atau di Cibabat, sebelumnya kan di sana ada juga yang stase di sana seniornya, lapor-lapor juga ke chief di sana sama senior di sana, izin-izin seperti awal. Terus jangan lupa juga lapor-lapor ke konsulen-konsulen yang ada di sana. Nanti tanya sama yang stase sebelumnya atau tanya sama senior harus lapor ke siapa aja.
Terus kalau misalnya baru sampai rumah sakit sana, jangan lupa izin-izin ke senior di sana sama konsulen di sana, izin Bang, Teh, saya saat yang stase di sini Bang. Terus izin ke dokter-dokternya, izin dokter, saya yang sekarang stase di sini, perkenalan secara langsung juga. Jangan kan misalnya pun udah WhatsApp atau udah gimana sebelumnya tetap memperkenalkan diri secara langsung gitu. Gimana, Frankie ada yang mau ditanya? Udah malam soalnya. Ya, Teh, izin bertanya Teh untuk cara mengaseskan CT scan atau MRI Sito dari ruangan bagaimana ya Teh? Kalau CT scan dengan kontras itu harus pakai lembar PT sama lembar radiologi. Dan itu tuh nggak bisa kalau malam-malam, jadi harus di jam kerja. Nanti kalau lo rajin sih lo akan datang sendiri ke loket radiologi, lo serahin, nanti akan dapat jadwal verifikasi. Biasanya 1 hari setelahnya baru dapat penjadwalannya. Tapi boleh juga minta tolong pekarya di ruangan kalau memang lo sibuk banget gitu. Oh, jadi langsung ke ininya Teh, langsung ke loket radiologinya ya? Nah, sebenarnya kalau dengan lo datang ke loket radiologi, lo bisa nego untuk tanggal cepet gitu. Kalau lo minta tolong pekarya berarti CT scan santai aja. Tapi kalau kayak lo mau nego biar cepet nih naiknya nih, ya udah lo datengin, lo nego-nego, bisa nggak minta tanggal sekian, minta sito, minta dicepetin kayak gitu. Tapi jangan lupa lembar PT-nya. Lembar radiologi dan lembar PT ya berarti Teh? Siap. Oh, Teh. Tidur aja. Yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Matt, Meta, halo Matt.
Dari stase-stase tadi ada yang mau ditanya nggak? Udah malam juga. Kayaknya kita nggak bakal bisa malam ini selesai semua karena banyak banget. Kayak kemungkinan dibagi kali ya untuk malam ini. eh untuk malam ini baru di GES tadi ya, NC sama Onko ya. Mungkin dilanjutin kali besok. Ini kita lagi minta izin dulu. Saya izin tanya teh, Mm-mm. yang buat kita nggak lulus TAS apa ya teh kira-kira? Banyak sih faktornya. Lo Wah, kalau males, lo cuman males. Tuhan yang tahu. Kita aja paling nggak tahu sih apa aja spesifiknya, tapi banyak yang bisa bikin lo nggak lulus. Males, malas swab, malas ngerjain pasien, malas operasi, Tuh. malas bangun, sare doang. Kecuali sekarang vaskular ya, kalau vaskular objektif, jadi lu harus ya kalau konsulen nanya harus bisa jawab, belajar lah intinya. Torak juga sama, tapi ya nunjukin aja kalau kalian nggak malas dulu aja. Kalau gue bilang sih kelas 1 sekarang sama kelas 1 zaman dulu sih katanya beda. Sekarang harus diimbangi sama punya otak juga. Kalau dulu mah cuma lu jalan instruksi, semua pasien jalan aman. Tapi kalau sekarang intinya harus ada yang diisi juga otaknya. Walaupun ya lu nggak ada waktu untuk belajar. Oke bang, begitu ya. Yang perlu ditekanin adalah kalian kalau stase besar harus kerjain sungguh-sungguh. Yang tanam di otak adalah jangan sampai ngulang stase besar, capek banget. Cukup sekali. Jadi totalitas di stase besar. Siap teh. Yang lagi stase kecil jangan lupa bantu-bantu temennya lagi stase besar. Walaupun stase kecil juga banyak banget kerjaannya, nggak sedikit gitu. Tanya Bang Jono, Met, nih mau dilanjutin apa enggak? Iya, Jam coba 1 ditanya. soalnya. Udah jam 1 mereka juga besok kuliah. Kayaknya bakal dilanjutin aja besok atau hari apa gitu. Ini udah jam segini juga nggak kondusif nih.
Jun, coba tolong telepon Proto dong. Arjun mana ya? Coba telepon Proto Jun, arahannya gimana? Ini udah malam, udah jam 1. Siapa? Mau lanjutin besok apa enggak? Bilang baru 2 stase, 3 stase yang udah dijelasin. Bang, tadi udah dibayar sama abang. Tuh, yang mau gocap itu. Udah. Gimana Jun, udah hubungin Proto belum? Halo, Arjun. Ini udah malam, bilang aja kita udah bahas 3 stase, udah nggak kondusif juga untuk dilanjutin. Kalian juga besok mulai. Ntar gue yang balas. Teh izin, Arjun lagi mencoba menelpon Proto satu persatu teh, belum ada yang nyambung izin. Mohon waktu tambahan teh. Iya, ini udah malam juga. Kalian juga besok ada apa namanya? Ada kuliah. Kita juga besok ujian stase karena besok hari Jumat. Izin abang teteh. Lapor bang. Izin bang teh, tadi saya coba telepon ke Bang Tu sama Bang Ishak tidak terhubung. Saya coba saya lanjut ke SMS dan WA masih belum ada jawaban kebenaran.
Coba salah satu Arjun telepon Bang John atau telepon Bang Rahman minta arahan. Siap teh. Gimana Arjun? Bisa dihubungin nggak? Izin Abang Teteh, untuk Bang John dan Bang Rahman juga tidak dapat dihubungi Monaran.
Coba telepon Bang Hite. Ini ada Bang Hite juga kan di sini, Jun. Coba telepon Bang Hite. Izin Abang Teteh, Bang Hite juga tidak diangkat. Jan, gimana Jan? Tutup aja atau gimana Jan? Apa, Be? Mana tutup aja nggak? Besok kan kita juga ujian. Ya Absen. udah. Ya ini tutup aja, lanjut besok. Arjun lapor foto progres ya. Kenapa belum selesai? Karena mulainya udah malam. Ya udah 1:30 juga, udah nggak kondusif. Terus kita udah 3 stase gitu aja. Besok lapor ya, Jun. Jun, jangan lupa besok lapor ya. Halo Arjun. Ya Teh, Jan tutup Hmm. Jan. Ini tutup lah, izin sama Bang John juga, Jun. Yang jaga balik tim jaga ya. siap Bang, siap Teh. Oh. Ya udah nuhun ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya boleh. Itu aja. Udah tutup aja. Atur nuhun Abang Teteh. Abang Teteh. Depan data.